Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Menjawab salam masih belum kompak. Padahal menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Harus kompak, semuanya menjawab salam. Satu lagi, masih ada tadi yang dolohom, yang gini toh. Ini semuanya wajib menjawab salam, ya. Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kompak. Semuanya sudah menjawab salam, alhamdulillah. Tapi sayang belum semangat. Ustadz ingin dalam menjawab salam, karena ini adalah menebar kebaikan, menjawabnya yang kompak dan yang semangat. Oke? Iya, Ustadz ulangi sekali lagi, ya. Jawab yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji, semuanya alhamdulillah kompak dan semangat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad syafi'il khalqi yaumaz ziham wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan, Ustazah Sulistiawati beserta segenap jajarannya, yang terhormat Konco Bolo, Ustadz dan Ustazah SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan yang hebat-hebat, ayah bunda segenap wali murid SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan yang senantiasa sabar mendampingi putra-putri kita belajar di rumah di era pandemi COVID-19, COVID Corona ini. Dan tak ketinggalan anak-anakku semuanya. Ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 hadir ya? Alhamdulillah hadir semua ya. Tak ketinggalan anak-anakku, siswa-siswi SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan yang selalu Ustadz banggakan, yang solih dan solihah, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menghirup udara segarnya, udara yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, udara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan makhluk hidup, untuk keberlangsungan hidup umat manusia di alam dunia yang fana ini. Alhamdulillah.
Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung nikmat yang diberikan Allah itu, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya itu nikmat. Dan yang harus selalu kita syukuri, dan jangan lupa untuk kita selalu mensyukurinya, adalah kita masih diberi nikmat yang agung, nikmat ulma, nikmatul ulma, nikmat yang agung yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu nikmat yang agung? Yaitu alhamdulillah kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita, dan itu harus kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah binikmatil imani wal Islam. Semoga nikmat yang agung ini dapat kita bina kelestariannya. Mudah-mudahan Allah berkenan menjaga nikmat yang agung untuk kita ini sampai akhir hayat kita, sehingga kelak sewaktu-waktu di antara kita dikehendaki untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul penuntun pun juga panutan umat yang telah memberikan tauladan kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan di alam dunia yang fana ini, guna menggapai kebahagiaan yang hakiki, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, ayah bunda yang dirahmati Allah, semuanya yang hadir di majelis kerja Muharram ini, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki tahun baru Hijriyah 1442. Hari ini adalah hari yang ketiga di awal tahun Hijriyah 1442. Tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram. Kita mengenal selama ini ada yang namanya tahun Masehi. Kalau tahun Masehi adalah saat ini tahun yang keberapa? 2020. Betul. Tahun Masehi anak-anak pasti hafal ini. Anak-anak dari kelas TK mungkin hafal. Tahun Masehi itu tahu bulan pertamanya bulan apa ya? Januari, hafal semuanya. Januari, bulan yang ke-8 bulan apa ya? Oh Agustus, ya bulan ini Agustus. Yang ke-12 bulan apa ya? Bulan apa? Desember, semuanya hafal. Tahun Masehi, nama-nama bulan di tahun Masehi itu insya Allah semuanya hafal. Anak-anakku, kita kaum muslimin ini adalah punya tahun sendiri, tahun kebanggaan umat Islam, yaitu tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah yang sekarang masih kita peringati awal tahunnya ini. Tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram, itu bulan yang pertama. Bulan yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya ada ritual ibadah haji. Anak-anak Ustaz harapkan semuanya hafal dengan nama-nama bulan di tahun Hijriyah. Hafalkan
Walaupun kita tidak mengikuti pengalenderannya setiap harinya tanggal berapa, kita tidak mengikuti, tapi paling tidak hafal dengan nama bulan di tahun Hijriah. Hafal enggak anak-anak? Hafal ya? Ustadz dan ustadzahnya hafal ya? Alhamdulillah. Ustadz yakin dan berharap semuanya bisa hafal dengan nama-nama bulan di tahun Hijriah. Ada bulan ketika kita wajib puasa Ramadan, itu namanya bulan Ramadan. Kita harus hafal itu anak-anak. Mari ya, kita sebutkan nama-nama bulan di tahun Hijriah itu dengan lagu ya, dengan lagu biar enak dan cepat menghafalnya. Mari bersama-sama. Mari kawanku kita menghafal nama bulan di tahun Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Alhamdulillah. Mari sekali lagi. Mari kawanku kita menghafal nama bulan di tahun Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salamun alaik, salamun alaik. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salamun alaik, salamun alaik. Hafal ya nama-nama bulan di tahun Hijriah. Kebiar Muharram tahun Hijriah, di era pandemi Covid Corona, tetap semangat, jangan terserah. Walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat, jangan terserah. Walaupun kita belajar di rumah. Asik kan lagunya? Alhamdulillah. Bulan Muharram, bulan yang mulia, apalagi di hari Ashura. Puasa sunnah, banyak sedekah, berbagi suka, hilangkan susah. Puasa sunnah, banyak sedekah, berbagi suka, hilangkan susah. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salamun alaik, salamun alaik. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salamun alaik, salamun alaik. Anak-anakku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hafal nama-nama bulan di tahun Hijriah ini adalah di antara bentuk kecintaan kita, hirah kita kepada agama kita, agama Islam. Yang alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama ikut merayakan tahun baru Hijriahnya. Kita rayakan pada hari ini tiada lain adalah untuk
napak tilas, untuk belajar sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenang perjuangan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memperingati tahun Hijriyah ini sebenarnya adalah memperingati atau napak tilas dari perjuangan Rasul tersebut. Beberapa tahun, ratus tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari kota Mekah tempat kelahiran beliau, hijrah menuju kota Madinah Al-Munawwarah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa hijrah ini adalah momentum memisahkan bainal haq wal batil, memisahkan antara yang benar dari kebatilan, memisahkan antara Islam dan kemusyrikan. Jadi hijrah ini arti secara umum adalah meninggalkan dari yang negatif menuju ke yang positif. Untuk anak-anakku di momen hijriah ini, mari tinggalkan kemalasan untuk menuju ke kerajinan. Tinggalkan yang kemarin masih malas-malas untuk belajar, untuk menghafal, untuk murojaah. Sekarang tinggalkan itu semua. Mari kita menuju semangat menghafal, semangat belajar, semangat untuk murojaah. Hijrah itu artinya. Jadi hijrah itu meninggalkan dari yang tidak baik menuju yang baik. Sebagaimana yang sudah disimpulkan dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kota Mekah dari kemunafikan, kemusyrikan yang saat itu melanda di kota Mekah, beliau tinggalkan untuk menuju ke kota Madinatul Munawwarah, menyemput cahaya Islam. Dari situ akan terpisah mana kaum muslimin dan mana kaum musyrikin. Walaupun masih ada beberapa orang Islam yang masih tertinggal di kota Mekah. Itulah makna hijrah. Oleh karenanya, anak-anakku, ya bunda dan ibunda, ponjobolo, ustaz dan ustazah, ketika kita memperingati peringatan Kebiar Muharram ini, kita harus bisa mengambil hikmah dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa mengambil pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat ini pelajaran-pelajaran itu kita terima dari guru-guru kita. Dan di antara hikmah yang bisa kita ambil dalam memperingati tahun baru Hijriah ini, yang kita kemas dengan Kebiar Muharram ini, adalah di antara hikmahnya menyadarkan kita tersadar bahwa kesempatan kita untuk berbuat baik, kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah, kesempatan kita untuk menambah tiket kita ke surga adalah semakin sempit, semakin berkurang. Iya kan? Ini tahun berapa Hijriahnya? 1442. Kalau kemarin 1441. Mohon maaf, seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur hanya sampai tahun 1445 Hijriah, berarti dengan tahun 1442 ini kesempatan kita hanya tersisa 3 tahun. Kalau kemarin kesempatan masih tersisa 4 tahun, kemarinnya lagi kesempatan tersisa 5 tahun.
Berarti semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, kita semakin menuju ke garis finish hidup kita. Semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, kita semakin menuju ke the end. Dadalala diumumkan di musola-musola, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang akhirnya kita tinggal dikenang oleh saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Jadi di antara hikmahnya adalah kita tersadar bahwa dengan tahun baru Hijriah ini, bahwa kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah semakin pendek, semakin sedikit. Oleh karenanya, anak-anakku semuanya, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla suqmika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Pergunakanlah 5, manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5 yang lain. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datangnya tuamu. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum gelosor sakitmu. Manfaatkanlah masa kayamu. Allah masih memberikan rezeki yang cukup dan masih sisa-sisa, maksudnya turah-turah, sugih. Manfaatkan sebelum Allah mencabut kekayaanmu. Manfaatkanlah masa longgarmu, kamu masih sempat. Manfaatkan sebelum datangnya sempitmu. Dan manfaatkanlah hidupmu yang Allah masih berkenan memberikan nafas untuk kamu. Manfaatkan sebelum datangnya ajalmu. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk pandai-pandai menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk menambah pundi-pundi tiket ke surga. Itulah hijrah, tinggalkan yang malas, kita menuju ke kerajinan. Tinggalkan yang masih sering bohong, berbuat tidak baik, berkata-kata kotor. Tinggalkan itu semua untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah, membantu sesama umat. Inilah momen hijriah yang kita peringati, menyadarkan kita sehingga kita termotivasi untuk menggunakan kesempatan ini melakukan banyak hal yang baik. Tebarkan kebaikan, berbagi rasa, hilangkan kesusahan. Di antara ajaran dari guru-guru kita di dalam memperingati tahun baru Hijriah ini adalah apa? Dengan berdoa. Membuka lembaran tahun baru, kita berdoa kepada Allah. Kemarin menutup lembaran tahun yang sudah lalu, kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Kemarin sudah berdoa ya, ketika hari apa itu? Hari Rabu ya, akhir tahun kita sudah berdoa ya. Di akhir tahun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan segala kehilafan, segala kesalahan dosa yang aku lakukan, semoga Engkau berkenan mengampuninya ya Allah. Semoga kebaikan yang aku lakukan, semoga Engkau terima ya Allah. Itu kita tutup lembaran akhir tahun kita dengan doa seperti itu. Dan hari Kamisnya, ketika awal tahun baru, kita buka lembaran itu dengan memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan lahir dan batin untuk bisa selalu beribadah kepadamu, untuk bisa selalu berusaha bertakwa kepadamu. Jauhkan aku dari godaan setan, jauhkan aku dari godaan nafsu al-ammarrah bisu, ya Allah.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita buka lembaran tahun baru itu dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Diantaranya lagi yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan tentunya ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memperingati tahun baru ini, kita buka lembaran tahun baru dengan puasa sunnah, puasa awal tahun. Kemarin kita tutup lembaran akhir tahun kita dengan puasa. Dan apalagi nanti di bulan Muharram tanggal 10 ini ada yang kita kenal dengan namanya Hari Asyura. Hari Asyura kita puasa sunnah di situ. Insya Allah dengan puasa-puasa sunnah yang kita lakukan, dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil tentunya ya, dosa-dosa kecil yang terhapus dengan amal ibadah sunnah-sunnah tersebut, atau dengan amal ibadah-ibadah yang lain. Itu dosa-dosa yang kecil yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa antara kita dengan kita, itu Allah akan berkenan menghapus itu dosa kalau kita mau meminta maaf. Semisal Ustadz ada salah dengan Mas Salim, dengan Mas Slamet, dengan Mas Sentosa, dengan Mbak Sentosi, semisal Ustadz ada salah, Ustadz minta maaf ya Allah, Ustadz minta maaf sama ya Allah, ampunilah dosa aku ya Allah, aku telah mendolimi Salim, aku telah mendolimi Slamet, aku telah mendolimi Sentosa, aku telah mendolimi Sentusi ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosaku itu ya Allah. Kalau itu Allah tidak akan mengampuni sebelum Ustaz datang ke Salim, ke Slamet, ke Sentosa, ke Mbak Sentusi untuk minta maaf. Mas Salim, Mudhofar minta maaf ya. Mas Sentosa, Mas Slamet, Mbak Sentusi, Mudhofar minta maaf ya. Kemarin Mudhofar telah mendolimi kamu. Salah apa? Semisal telah menjelek-jelekan kamu, ngata-ngatain yang menyakitkan hati kamu. Mudhofar minta maaf ya Mbak, ya Mas. Kalau sudah seperti itu, baru Allah berkenan mengampuni. Tapi kalau kita belum minta maaf kepada yang kita zalimi, walaupun kita mohon ampun berkali-kali kepada Allah, dosa kita mendolimi kepada sesama kita, Allah belum mengampuni. Ya. Jadi dosa dengan Allah itu yang terampuni dengan ibadah-ibadah kita. Tapi itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, Allah akan mengampuni seandainya kita mau taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kita minta ampun ya Allah, aku minta ampun kepada atas dosa besar yang aku lakukan ya Allah. Kita minta ampun, kita menyesali, betul-betul sesal, menyesal dengan dosa yang kita lakukan itu. Setelah itu yang ketiga, kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulang dosa besar itu. Itu namanya taubatan nasuha. Anak-anakku, insya Allah dengan puasa sunnah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram ini yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah apa? Memperbanyak sedekah. Terlebih untuk anak-anak yatim, anak-anak yatim, janda-janda yang kurang janda-janda yang masih membutuhkan perhatian dari kita semuanya, atau siapapun yang masih membutuhkan perhatian dari kita sesama muslim untuk membantu, mensejahterakan, menyenangkan mereka, itu kita lakukan dengan sedekah dengan anak yatim diantaranya. Maka program kita yang kemarin itu namanya gerakan 3.000. Oh ya, Gertipu ya. Gerakan 3.000 itu sangat baik sekali anak-anak. Kita kumpulkan sedekah infak kita dari gerakan 3.000 itu, nanti kita berikan kepada anak-anak yatim, janda-janda, dan orang-orang yang masih membutuhkan perhatian kesejahteraan dari kita semua, itu kita berikan kepada mereka. Insya Allah itu manfaatnya sangat besar. 'Termasuk' di sini untuk anak-anak yatim. 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 'Termasuk' di sini untuk anak-anak yatim.
Karena apa? Karena kita memberikan sedekah atau menyantuni anak-anak yatim dengan mengusap kepala mereka, ini insya Allah akan menjadikan lembutnya hati kita. Dan insya Allah dengan kita menyantuni anak yatim, mengelus-ngelus mengelus-ngelus bahasa Indonesianya apa? Mengusap-usap kepala rambut mereka, itu hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh salah seorang sahabat beliau, menyampaikan, ya Rasul, ini hati saya kok kayak tidak gampang menerima nasihat. Kalau sudah menerima nasihat tidak mudah untuk melaksanakan itu nasihat. Kok kayak hati saya itu sekeras batu ya Rasul. Bagaimana solusinya nih ya Rasul? Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin lembut hatimu, santuni anak-anak yatim, usap kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Insya Allah hatimu akan lembut. Insya Allah kamu akan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santuni anak-anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita agar kita betul-betul menjadi orang tua kedua dari anak yatim tersebut, menyantuni, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Rasul menyampaikan dalam hadis beliau, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa saya Rasul akan bersama dengan penyantun anak yatim nanti di surga seperti ini. Artinya itu apa? Dekat tanpa ada penghalang. Orang-orang yang menyantuni anak yatim insya Allah di surga nanti akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Berarti kita akan mendapatkan kemuliaan yang maha mulia di surga karena didekatkan dengan surganya Rasulullah SAW. Oleh karenanya lestarikan kebaikan-kebaikan ini. Setiap awal tahun Hijriah kita adakan kebiar Muharram seperti ini dengan kebaikan-kebaikan. Jangan seperti Masya Allah, jauhkan ya Allah tahun Masehi. Tahun Masehi itu kan ketika pergantian tanggalnya itu terjadi di jam 00. Kalau Hijriah pergantian tanggalnya terjadi di terbenamnya matahari. Jadi ketika waktu maghrib berarti itu ganti tanggal untuk tahun Hijriah. Tapi kalau Masehi pergantiannya adalah di jam 00. Kalau tahun Masehi pergantian tahun baru Masehi menuju ke 1 Januari 2021. Wah, semuanya terlena menunggu detik-detik mendekati jam 00 pergantian tahun, kurang 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, trompet berbunyi di sana kemari, ada mercon, rame-rame, lupa, tidak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pergantian tahun ini menunjukkan bahwa kamu semakin dekat ajalmu, dia lupa, malah bersenang-senang. Jangan seperti itu. Kalau kita umat Islam, kaum muslimin, diajarkan ketika pergantian tahun kita harusnya mawas diri, sadar diri bahwa kita selama ini banyak dosa, dan kita semoga tahun yang akan datang menjadikan kebaikan untuk hidup kita, untuk ibadah kita. Harusnya seperti itu. Jangan malah terlena, jangan. Makin lestarikan dengan memperingati tahun baru. Kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan ini kita lestarikan. Semoga apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya anak-anakku, ayah bunda dan konco bolo semuanya, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan sholawat kita kepada Rasulullah, kita betul-betul diakui sebagai umat beliau, dan betul-betul kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idolaku Nabi Muhammad,
panutanku Nabi Muhammad. Mari kita bersolawat agar mendapat syafaat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersama-sama idolaku Ahmad, panutanku Nabi Muhammad. Mari kita bersolawat agar mendapat syafaat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi itu Nabi Muhammad, idolaku Nabi Muhammad, panutanku Nabi Muhammad. Mari kita bersolawat agar mendapat syafaat. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, semoga tahun baru Hijriah ini yang kita awali dengan kebaikan-kebaikan, semoga menjadikan keberkahan kita selama 1 tahun di tahun 1442 Hijriah. Dan semoga apa yang kita lakukan, kehilafan yang kita perbuat selama tahun 1441 kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa menggunakan kesempatan yang tidak diberikan 2 kali oleh Allah ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti ketika kita menghadap Allah, saat itu kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum. Dari Ustaz mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.